Pernah dengar soal Desa Air Hitam? Ini adalah kisah tentang sebuah komunitas yang menolak untuk pasrah ditinggal zaman. Mereka memutuskan untuk mengambil alih masa depan digital mereka sendiri. Yuk kita simak ceritanya. Kita semua tahu kita hidup di era digital kan? Tapi pernah kebayang nggak apa jadinya kalau sebuah desa benar-benar tertinggal dari revolusi ini? Ini bukan cuma soal internet yang lemot loh. Ini soal kesempatan anak muda yang hilang dan masa depan mereka yang jadi taruhannya. Oke, pertama-tama kita perlu ngerti dulu nih, akar masalahnya apa? Jadi ada jurang yang dalam banget antara janji-janji teknologi canggih di kota-kota besar sama kenyataan pahit yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Coba deh, lihat kontrasnya ini. Di satu sisi kita lihat gambaran masa depan yang serba canggih dan terkoneksi. Di sisi lain, potret nyata anak-anak desa yang kelihatannya cuma bisa mimpi untuk jadi bagian dari itu semua. Nah, jadi ini masalahnya udah bukan soal teknis lagi. Kesenjangan digital ini ternyata melahirkan masalah-masalah sosial yang serius, bahkan bisa sampai merusak tatanan masyarakat di sebuah desa. Dan inilah dampak nyatanya. Tanpa peluang dan skill yang relevan, anak-anak muda bisa terjebak dalam lingkaran setan, pengangguran, lari ke narkoba, kecanduan judi online, bahkan sampai kriminalitas dan pernikahan dini. Ini bukan main-main, ini krisis yang nyata. Gambar ini nunjukin akibat paling ekstrim dari rasa putus asa. Saat semua pintu seolah tertutup, sebagian anak muda merasa nggak punya pilihan lain. Nah, dari kondisi yang kayaknya buntu inilah, justru Tapi di tengah semua tantangan ini, ternyata ada harapan. Sebuah komunitas menolak untuk tinggal diam. Mereka bangkit dan menciptakan solusi mereka sendiri. Dan inilah dia jawabannya, Kampung Digital Air Hitam atau yang disingkat KDAI. Ini adalah sebuah gerakan dari warga, oleh warga, untuk warga. Ini adalah simbol perlawanan dan juga harapan. filosofi mereka tuh simple banget tapi dalam. Studying and sharing each other, yang artinya belajar dan saling berbagi. Jadi intinya bukan cuma soal nerima ilmu buat diri sendiri, tapi juga saling menguatkan dalam sebuah lingkaran belajar yang nggak pernah berhenti. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka ngelakuinnya? Ternyata mereka nggak asal jalan loh. KDMI ini dibangun di atas fondasi yang sangat kuat dan terencana. Ini dia nih, kerangka kerja mereka yang keren banget. Ada 4 pilar utama, kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Ini adalah pendekatan yang super lengkap. Jadi mereka memastikan semua orang nggak cuma pintar teknologi, tapi juga jadi warga digital yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang lebih kerennya lagi, tahu nggak? Semua filosofi ini itu udah ada di logo mereka. Keempat pilar yang barusan kita bahas itu ada di dalam desain logonya. Ini nunjukin kalau pemikiran di balik gerakan ini tuh matang banget. Jadi apa sih artinya? Yuk kita bedah. Simbol utamanya itu soal konektivitas. Bentuk panahnya itu simbol kemajuan. Nah, 4 titik itu ya 4 pilar tadi. Bahkan strukturnya terinspirasi dari kode biner loh. Setiap detil punya makna yang memperkuat misi mereka. Oke, rencana keren udah ada. Tapi kan yang paling penting itu eksekusinya, ya nggak? Sekarang mari kita lihat gimana KDI mengubah semua filosofi ini jadi program nyata yang benar-benar berdampak. Strategi mereka ini pinter banget. Jadi ada 2 jalur. Jalur internal itu buat ngasah tim relawan, intinya dengan pelatihan yang mendalam. Terus ada jalur eksternal, buat nyebarin ilmu itu ke seluruh warga lewat berbagai workshop dan acara seru. Dan ini bukan cuma wacana loh. Mereka beneran serius mantau kemajuannya. Coba lihat, ini tracker beneran yang mereka pakai. Setiap relawan bisa lihat progres belajarnya masing-masing dan juga saling nyemangatin. Ini baru namanya akuntabilitas. Terus skill apa aja sih yang diajarin? Wah, macem-macem dan semuanya praktis banget. Mulai dari bikin formulir Google yang bisa otomatis bikin sertifikat, bikin game sederhana pakai Scratch, sampai desain poster keren pakai Canva. Semuanya skill yang langsung bisa dipakai kerja. Tapi, ada satu tantangan besar yang harus mereka hadapi. Gimana caranya biar program ini bisa terus jalan? Mereka sadar, mereka nggak bisa selamanya bergantung sama donasi, mereka harus bisa mandiri. Dan lahirlah Talang Academy dan Talang Kreatif. Ini jenius banget sih idenya. Satu unit fokus ke pelatihan berbayar, sementara yang satu lagi jadi semacam agensi kreatif yang nawarin jasa desain. Nah, pendapatannya dipakai lagi buat ngebiayain misi sosial mereka. Cemerlang.
Nah, dengan fondasi yang udah sekuat ini dan model bisnis yang juga udah jalan, KDI sekarang mulai natap ke depan. Dan visi mereka itu jauh lebih besar dari sekedar desa mereka sendiri. Visi utama mereka, wah ini gede banget. Air hitam siap untuk Silicon Valley. Mereka bukan cuma mau ngejar ketertinggalan, tapi punya cita-cita jadi pusat talenta digital di daerah mereka. Mimpi yang sangat berani dan super inspiratif. Tentu aja, mimpi sebesar itu nggak bisa diwujudin sendirian. Dan mereka sadar betul soal itu. Inilah jaringan mitra yang udah berhasil mereka bangun. Mulai dari pemerintah daerah, komunitas lain, sampai sekolah-sekolah. Kekuatan mereka ada di kolaborasi. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Bukan soal logo atau rencana yang canggih, tapi soal orang-orangnya. Wajah-wajah di foto ini adalah bukti nyata dari dampak KDAI. Sebuah komunitas yang belajar, berbagi, dan tumbuh bersama-sama. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kisah kampung digital air hitam ini bukti kalau perubahan itu sangat mungkin. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, tapi kapan kita mau mulai.